undang-undang ITE itu direvisi, tetapi isi kepala presiden tidak direvisi tentang pengertian oposisi, tidak ada gunanya. Karena selama presiden tidak mengerti bahwa demokrasi itu memerlukan oposisi, maka dia akan pakai undang-undang lain untuk menghalangi pikiran, bukan ITE. Undang-undang pertanaman misalnya atau undang-undang pemakaman akan dipakai, dibikin aja caranya. Roky Gerung ternyata takut kepada Jokowi, kesombongannya rontok seketika. Kalau Indonesia ini kita analogikan sebagai sebuah danau besar, sosok seperti Roky Gerung, Tengku Zulkarnain, Fadlizon ibarat kerikil kecil sekali yang dilemparkan oleh seseorang ke tepian danau yang tenang untuk menciptakan riak. Sedangkan FPI dulu waktu masih belum berstatus ormas terlarang ibarat batu. Bukan batu dengan ukuran besar, tetapi memang batu yang juga dilemparkan ke tengah danau untuk membuat air danau beriak lebih besar. Ketika nama yang saya sebut di atas itu memiliki karakter penokohan yang hampir sama. Pertama, mereka semua mengesankan dirinya pintar. Seperti Roky Gerung mengaku sebagai seorang akademisi pada awalnya. Lalu gelar akademisinya terbongkar dan tak lagi mengajar di UI. Hingga kemudian statusnya berubah dan mengaku sebagai seorang penemu, tanda kutip loh ya, dari kata dungu. Tengku Zul mengaku pintar dalam soal ilmu agama Islam, tetapi tulisan-tulisan di media sosial lebih sering menuliskan tentang kedunguan ketimbang tentang ajaran agama Islam yang benar. Dan Fadlizon mengaku sebagai orang yang pintar dalam hal politik ya, bukan berpolitik, tapi dia tidak mampu mempertahankan kedudukan sebagai penggede Partai Gerindra. Kedua, mereka semua mengesankan dirinya sebagai pemuja demokrasi, tetapi yang dikedepankan hanya kekonyolan. Ketiga, mereka semua adalah mengesankan licik dan licin hingga mampu membuat rakyat Indonesia berkata, kenapa sih Pak Polisi tak juga menangkap mereka? Padahal omongannya sering menghina. Keempat, mereka semua mengesankan kesombongan dan kepongahan sebagai akibat dari nomor 1, 2, dan 3. Padahal dunia menetapkan dan menggariskan bahwa tidak ada istilah negara kalah, yang ada adalah istilah negara mengalah. Jika selama ini nyinyiran ketiga orang ini masih bebas berkeliaran, itu bukan karena negara kalah, tetapi negara mengalah. Semua nyinyiran yang mereka tulis atau katakan dan tunjukkan kepada pemerintah, terutama pada pemerintahan Presiden Jokowi, sebagai kepala negara selalu didiamkan, pun dengan rakyat Indonesia. Selama ini nyinyiran yang dibuat oleh ketiga orang ini maksimal hanya diributkan dan digaduhkan. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau meluangkan waktu untuk melakukan proses pelaporan. Mungkin negara dan rakyat Indonesia berpikir apakah padan melaporkan mereka ke kepolisian. Karena namanya proses pelaporan itu pasti membutuhkan tenaga, waktu, dan uang. Sikap malas negara dan rakyat Indonesia untuk memperkarakan mereka jelas dipahami oleh ketiga orang itu. Sebabnya mereka semakin hari kepongahan mereka semakin menjadi. Tetapi kawan-kawan, ketika ada pihak baik dari negara ataupun dari rakyat Indonesia yang serius mau melaporkan nyinyiran mereka ke kepolisian, niscaya mereka akan ketakutan. Karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang berani berhadapan dengan hukum pidana. Ketika mereka atau kita sadar bahwa apa yang dilaporkan memenuhi unsur pasal pidananya, terlebih jika media terlibat dan memblow up berita pelaporannya, niscaya polisi pun tidak akan punya banyak pilihan kecuali memproses laporannya secara terbuka, dan itu yang terjadi kepada Roky Gerung sekarang. Roky Gerung yang selama ini dikenal sebagai seorang yang selalu nyinyir kepada Presiden Jokowi, sekarang ini sedang dalam kondisi ketakutan yang akut karena munculnya berita ada orang yang serius melaporkan pernyataannya yang mengatakan bukan undang-undang ITE yang mesti direvisi tetapi adalah otak presiden. Dalam ketakutannya, Roky Gerung berdalih bahwa dirinya sama sekali tidak sedang menghina Jokowi. Dia tidak pernah mengatakan otak Jokowi yang harus direvisi, dia hanya mengatakan bahwa otak presiden yang harus direvisi. Coba saya terangkan yang barusan tadi 2-3 jam yang lalu. Ini ada berita bahwa saya akan dilaporkan ke kepolisian oleh seseorang yang merasa saya menghina presiden. Karena kemarin saya memang terangkan di FNN karena ditanya oleh Harsubino Arif, demikian kata Roky Gerung. Roky Gerung menegaskan bahwa dalam pernyataannya itu dirinya menyebut presiden tidak paham mengenai demokrasi dan yang harus direvisi adalah bukanlah undang-undang ITE, akan tetapi otak presiden. Sekali lagi dia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut otak Jokowi namun otak presiden. Ibarat keluar dari mulut buaya masuk mulut singa, kepintaran, kesombongan dan kelicikan Roky Gerung berubah seketika menjadi sebuah kedunguan.
Rocky Gerung yang selalu mengesankan dirinya tahu dan paham akan segala hal, termasuk hukum, tiba-tiba terpeleset dengan omongannya sendiri. Karena pada dasarnya menghina presiden dengan mengatakan otak presiden yang harus direvisi. Rocky Gerung akan dihadapkan dengan pasal penghinaan presiden deliknya umum di mana tanpa laporan pun penghinaan presiden hukumnya bisa langsung diproses. Sedangkan jika Rocky Gerung mengaku menghina Jokowi, maka Rocky Gerung akan dihadapkan dengan pasal penghinaan KUHP yang deliknya aduan di mana si korbanlah yang hanya bisa dilaporkan. Coba kalau Rocky Gerung tidak menggarisbawahi bahwa yang harus direvisi adalah otak presiden atau merubah pernyataannya bahwa ia mengatakan otak Jokowi yang harus direvisi, mungkin Rocky Gerung akan selamat. Karena saya pikir Jokowi sebagai pribadi tidak akan merepotkan diri untuk melaporkan sebuah kerikil kecil seperti Rocky Gerung ke kepolisian, kecuali jika Jokowi iseng. Tapi dengan penekanan yang dia berikan bahwa yang harus direvisi adalah otak presiden, maka tanpa laporan dari pihak manapun polisi akan bisa langsung memproses hukum penghinaan presiden yang dia lakukan. Bayangkan saja bagaimana otak server ataupun sumber kecerdasan manusia bisa direvisi. Menyatakan otak presiden harus direvisi, jelas yaitu sebuah kalimat penghinaan. Dan jika kita merujuk kepada kalimat awal yaitu bukan undang-undang ITE yang harus direvisi, siapapun presidennya, jelas yang dia tuju adalah Presiden Indonesia. Gak mungkin dong membicarakan soal revisi undang-undang ITE yang berlaku di Indonesia, tetapi otak Presiden Amerika yang harus direvisi. Karena secara logika ataupun secara dengkulika sekalipun, ketika kita membicarakan apa yang berlaku di Indonesia dan dihubungkan dengan presiden, pasti yang dimaksud itu adalah Presiden Indonesia. Dan menghina presiden itu ada undang-undang tersendiri. Jadi sangat wajar kalau kemudian Rocky Gerung sekarang ini dalam kondisi ketakutan akut. Apalagi di dalam tubuh pemerintahan Indonesia ada Profesor Edi Harits SHM HM seorang yang suhunya pakar hukum Indonesia. Bagaimana dia akan membela dirinya? Penjelasan yang diberikan saja malah memperparah kondisi pidananya. Kepintaran, kelicikan, dan kesombongan seseorang itu ternyata memang hanya bisa dirontokkan oleh rasa ketakutan dirinya, dan itulah kondisi Rocky Gerung sekarang. Semoga laporan penghinaan Presiden Rocky Gerung ini segera diproses dan diberitakan, biar kita ya bisa mempuas dia secara massal. Demikian artikel ini ditulis oleh Erika Bener, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah,
mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia